Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kalian bisa hadir di lapangan pada hari ini untuk mendengarkan tausiah dari seorang mubalik muda. Beruntunglah kita hari ini di hadapan kita hadir seorang mubalik muda. Saya perkenalkan saja, nama beliau Muhammad Fauzan SPDI, sarjana pendidikan Islam lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dalam pendidikannya sekarang juga beliau sedang menyelesaikan program S2 di PTIQ, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan beliau untuk menyelesaikan pendidikannya. Orangnya boleh dilihat cukup tampan gitu ya. Biasanya kalau anak-anak cewek kalau giliran ngaji, kalau ustaznya tampan perhatiannya mantap gitu ya. Kalau bapak tadi mungkin udah tuaan dikit gitu, ngeliatinnya setengah-setengah gitu ya. Tapi insya Allah yang hadir saat ini tidak seperti itu. Kita fokus untuk mendengarkan kajian tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Fauzan. Usia beliau baru 24 tahun. Tanggal berapa lahirnya itu rahasia, takut nanti ada hadiah ulang tahun dari kalian ya. Jadi yang jelas kita akan timba ilmunya dari beliau. Kita akan dengarkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Simak dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Insya Allah beliau akan memberikan jawabannya. Baik, kepada guru kita Ustadz Muhammad Fauzan SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Sehat ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Junaidi SPDI MPD MIKOM selaku guru kita di SMK Islam Asyatul Abadiyah dan sekaligus kepala sekolah SMK Islam Asyatul Abadiyah. Kita doakan semoga Pak Junaidi diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Selawat salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umat pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMK Asyatul Abadiyah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah makhluk sosial, yang artinya adalah manusia itu tak luput yang namanya itu dari kesalahan. Manusia itu tak luput yang namanya itu dari dosa. Anak-anak sekalian, jadi kalau ada yang bilang saya orang paling suci, itu bohong besar. Saya orang yang tak punya dosa, itu salah besar ya, karena kita manusia yang sangat awam, yang sangat tak luput dari kesalahan, yang harus segera kita bersihkan dosa kita di dalam diri kita semua. Anak-anak sekalian, dosa itu seperti debu, anak sekalian ya. Debu jika kita biarkan di kaca atau dimanapun, kalau kita diamkan berlama-lama, maka debu itu akan nempel dan susah untuk dihapuskan. Begitupun juga dosa. Dosa yang sudah nempel di dalam diri kita, dosa yang sudah nempel di dalam tubuh kita, jika kita tidak cepat membersihkannya, maka dosa itu akan terus melekat dalam hati kita. Makanya anak-anak sekalian, dosa itu bisa dihilangkan dengan cara istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu adalah kita memohon ampun kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, bahwa kita menunjukkan bahwa ya Allah, aku ini hamba yang tak luput dari dosa, yang tak luput dari kesalahan. Ya Allah, istighfar itu adalah amalan yang paling dahsyat. Anak-anak sekalian, istighfar itu adalah amalan yang paling banyak pahalanya, seimbang dengan sedekah, seimbang dengan sholat. Jadi
jika kita ingin bisa menahan amarah kita, kita perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di surat Al-Imran ayat 133, wasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah, wasari'u, hai hambaku, kata Allah, bersegeralah kamu untuk meminta ampun kepadaku, maghfirah wa jannah, jika kamu meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Jika kamu mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Jika kamu meminta aku ampuni dosaku, aku ampuni. Dengan itu, dengan kamu bersih hatinya dari dosa, maka dengan mudahlah kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ada 4 keutamaan istighfar itu. Yang pertama, istighfar itu adalah kesadaran diri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu, kalau kita orang bertakwa kepada Allah, pasti kita sering istighfar dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun kita berbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anak sekalian, istighfar itu adalah bisa memperkuat hati kita. Kita diberi masalah oleh Allah, kita diberikan cobaan oleh Allah. Jika kita berbanyak istighfar, anak-anak sekalian, kita akan menjadi kuat dengan cobaan dan persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, anak sekalian, istighfar itu bisa mempermudah segala urusan-urusan kita. Dan yang keempat, anak-anak sekalian, Allah berjanji yang 4 ini dalam hadisnya, barang siapa dari umat Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya, maka Allah akan mempermudah urusannya, Allah akan mengampuni dosanya, maka dan Allah akan memberikan rezeki dari jalur yang tak disangka-sangka. Inilah 4 keutamaan kita untuk berzikir, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak sekalian, setiap kita itu pasti meninggal. Setiap kita itu pasti pulang. Mau sampai kapan kita terus bercanda, mau sampai kapan kita terus tak bertobat kepada Allah jika kita tak berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Subhanallah, terima kasih pada Ustaz Fauzan yang telah menyampaikan kepada kita materi yang singkat tapi padat, juga tinggi makna. Bagaimana istighfar itu memberikan kemudahan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bukan kami saja yang sudah, terutama bapak yang sudah tua, udah pasti banyak dosa dan kesalahan. Kamu juga bisa jadi sudah banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tentunya beristighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu paparan yang telah disampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya kepada Ustadz kalian, silakan. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Wardani dari 11 AKL 1, Wakil Ketua OSIS. Saya ingin bertanya, Ustadz, saya banyak salah kepada Allah karena meninggalkan sholat dan ibadah lainnya. Begitu juga dengan manusia, terutama orang tua saya. Apakah Allah akan memaafkan saya jika saya perbanyak istighfar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Isna yang cukup bagus. Ya, yang mungkin ini mewakili kita semua. Ya, bukan hanya pengakuan beliau, tapi bisa jadi kita semua. Bahwa dalam hidup kita mungkin banyak salah sama Allah. Sholat terkadang kita tinggalin, ya, dosa sama Allah. Puasa terkadang kita nggak kerjain, dosa sama Allah. Juga dosa kepada orang tua atau kepada sama manusia. Nanya beliau nih, Ustaz, kalau saya punya salah sama Allah, juga punya banyak dosa atau salah sama manusia, apakah kalau saya banyak beristighfar bisa diampuni dosa saya dengan istighfar saja? Silakan Pak Ustaz untuk memberikan tanggapannya. Baik, saudara Isna. Jadi anak-anak sekalian, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi yang seperti tadi Ustaz bilang, bahwa manusia itu tak luput dari yang namanya itu kesalahan dan dosa.
Jadi kata Allah di surat Ad-Duha, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya adalah Allah tidak akan meninggalkan kita dan Allah tidak akan pernah membenci kita. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan kita nanti meninggal, anak sekalian, masuk ke dalam neraka. Selama nyawa kita masih ada, selama nyawa kita masih ada di tubuh kita, selama kita dikasih panjang umur oleh Allah, pasti jika kita diberikan petunjuk oleh Allah, pasti Allah berikan hidayah kepada kita. Karena kenapa? Karena kalau kita misalnya, Pak Ustadz, saya sholatnya sering ditinggalkan, Pak saya ini itu, syaratnya adalah satu, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertobat dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai hambanya yang suka mensucikan diri. Mensucikan diri dengan apa? Dengan banyak-banyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jawaban saya, Isna ya. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya ya. Mungkin sedikit ditambahkan ya. Tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Ustadz Fauzan bagaimana ketika kita beristighfar, mohon ampun. Ini kalau kita punya salah sama Allah, sama punya salah sama manusia, ada syarat-syarat taubatnya. Kalau kita punya salah sama Allah, pertama akui kesalahan kita. Tadi kan kita sudah ngaku banyak ninggalin sholat ya. Kedua, istighfar, mohon ampun sama Allah. Syarat ketiga, berjanji untuk nggak lagi ngulangin. Itu yang namanya taubatan nasuha, taubat yang bener-bener. Ngaku salah, mohon ampun sama Allah, janji Allah nggak mau ngulang lagi. Tuh taubatan nasuha, bukan tobat tomat. Hari ini tobat, besok kumat ya. Tapi kalau kesalahan kita kepada sesama manusia, kan nggak usah tambah satu lagi syaratnya ya. Jadi syaratnya dia sadar bahwa dia berbuat salah sama manusia. Kedua, dia mohon ampun, temuin tuh yang bersangkutan, dia janji. Yang ketiga, tidak ngulangin lagi. Yang keempat, tunaikan tuh kewajibannya kepada orang yang pernah diberbuat salah. Kalau kita punya utang, ya bayar utangnya ya. Jangan punya utang minta maaf ya, gue punya utang dianggap lunas, kagak ya. Kalau kita punya salah sama manusia, ada syarat tambahannya lagi, harus kita bisa menyelesaikan yang menjadi urusan kita kepada orang tersebut. Baik, ada satu lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan Nana. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Nur Fikri dari kelas 12 OTKP 1. Saya sebagai anggota dari organisasi Rohani Islam. Pak Ustadz, saya pernah mendengar dari seorang penceramah yang menyampaikan hadis Nabi bahwa kita semua umat Islam dijamin masuk surga. Apakah benar Ustadz? Kemudian kalau saya belum sempat bertaubat dan saya mati, apakah saya akan masuk surga Ustadz? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaannya berat-berat Ustaz ya, luar biasa ya, dari para pengurus baik OSIS, ROHIS ataupun siswa. Pertanyaan berat-berat nih ya. Dia dengar pernah ngaji, berarti tukang ngaji nih Ustaz nih. Katanya pernah dengar hadis Nabi disampaikan oleh Ustaz, setiap umat Nabi Muhammad tuh dijamin masuk surga. Apakah benar? Kemudian yang kedua, saya punya salah, tapi nanti saya meninggal sebelum taubat, apakah tetap saya masuk surga karena saya anak umat Nabi Muhammad? Ya silakan Ustaz, mungkin bisa diberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ya, ini cukup berat ya. Jadi ini anak-anak SMK Islam Asadul Abadi ini sangat kritis ya. Baik, jadi ada hadis semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Betul. Karena kenapa? Hanya kata Allah itu semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Bahkan Rasul pun bilang kepada Allah, ya Allah, tolong dong kasih garansi kepada umatku walaupun dia punya keimanan sedikit saja.
walaupun dia punya keimanan sekecil biji zahrah pun saja, tolong dong masuk ke dalam surga. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup kita beriman saja, itu sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sayangnya Allah memberikan kita garansi, Allah sudah berikan kita itu hidayah, ada orang yang nggak mau, itu yang repot. Allah sudah memberikan kita rahmat, kita nggak ambil. Allah sudah memberikan kita hidayah, kita nggak ambil, itu yang repot. Jadi semua umat Nabi Muhammad itu adalah masuk dalam surga, dan syaratnya satu, orang yang bisa masuk ke surga kata Allah, yaitu adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah wa'amilus sholihah, orang yang bisa, yang sering melakukan amal-amal soleh. Jadi masuk dalam surga itu bukan kekayaan. Kalau masuk surga itu kaya, maka nanti hari kiamat korun dulu masuk surga baru kita. Jadi syarat masuk surga itu bukan kekuasaan, bukan kedudukan. Kalau masuk ke dalam surga itu adalah kedudukan, kekuasaan, maka hari kiamat Fir'aun paling duluan masuk surga, Namrud paling duluan masuk surga. Jadi hanya dua syaratnya kata Allah, iman dan amal soleh. Dan jika kita tak sempat bertobat ketika kita sudah meninggal nanti, sebelum kita meninggal, nah sebelum kita meninggal, mumpung kita masih panjang umur, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kamu minta ampunan agar kamu masuk ke dalam surga. Allah sudah mengajak kita, Allah sudah memberikan kita garansi, masa sih kita nggak mau mengambil kesempatan itu? Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, subhanallah, cukup jelas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Fauzan. Ya, jadi tadi disampaikan kalau nggak salah hadis Nabi begini bunyinya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap umatku pasti masuk surga. Tuh, pasti. Kalau Nabi yang jamin pasti masuk surga. Tapi kata Nabi illa man aba. Tapi ada yang nggak mau. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan, ada yang nggak mau. Kalau mayapa ya Rasulullah? Ditanya siapa yang nggak mau ya Rasul? Nabi jawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga, yang nggak taat kepadaku dia nggak mau masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, taat Allah dan Rasulnya. Kalau yang nggak taat Allah sama Rasulnya, berarti dia nggak mau masuk surga. Yang kedua, dia meninggal masih punya dosa, apakah mungkin masuk surga? Nambahin dikit begini, pasti. Cuman mampir dulu di mana? Neraka. Kita kembali kepada Allah nanti di akhir ada 4 loh, 4 kemungkinan nih. Ya, simak nih 4 kemungkinan. Kita pakai analoginya dengan kita minjem piring. Ya, seumpama ini saya minjem piring ini dari tetangga. Saya pinjem piring yang saya kembalikan ke tetangga saya ada 4 kemungkinan loh. 1, saya pinjem piring, belum saya pakai, masih bersih, dipulangin. Oleh yang punya piring ditaruh mana nih, langsung piring ini masuk rak piring. Orang masih bersih. Kedua, piring yang saya pinjam dipakai kan kotor, tapi sebelum dipulangin dicuci dulu bersih. Dalam keadaan bersih baru dipulangin. Oleh yang punya piring ditaruh mana nih, langsung masuk rak lagi. Orang udah bersih. Ketiga, piring yang saya pinjam dipakai kotor. Ini yang minjem nggak tahu diri, dipulangin dalam keadaan kotor. Yang punya bagaimana nih? Marah nggak? Marah, kesel, dicuci itu dia. Waduh, luar biasa, sambil banyak kasar deh nyucinya. Udah bersih baru ditaruh ya di lemari lagi. Yang keempat, piring yang dipinjam saya pakai pecah, kotor dan pecah. Dalam keadaan kotor dan pecah kita pulangin ke yang punya. Bagaimana keadaannya? Lebih parah nggak? Oh, marah luar biasa. Dasar tetangga kurang ajar, pinjam nggak tahu diri, dipulang dalam keadaan pecah, langsung dibuang kemana nih? Tempat sampah, nggak bakal dilihat-lihat lagi. Kita juga manusia begitu ternyata. Kita lahir ke dunia, anggaplah dipinjam oleh dunia. Kita belum kena syariat Islam, meninggal kita sebelum balik. Anak yang belum balik, belum terkena kewajiban melaksanakan ibadah syar'i, menghadap Allah, meninggal, dijamin masuk surga. Mau nggak? Mau. Udah terlambat. Kalau kita mati sebelum balik kemarin tuh umur 4 tahun, ya Allah matiin aku ya Allah biar langsung masuk surga. Udah terlambat. Kamu udah pada tua bangka. Ya, nggak mungkin yang pertama. Kedua,
Ini kita lahir ke dunia, dipakailah kita di kehidupan kita kena ibadah syar'i, banyak dosa dan kesalahan. Sebelum kita meninggal, kita cuci dulu nih, kita bersihin dosa dengan taubatan nasuha. Setelah taubatan nasuha, taubat kita diterima, matilah kita dalam keadaan husnul khotimah, bersih menghadap Allah, masuk surga nggak langsung? Langsung, nggak dicuci lagi di neraka, orang dibersih. Yang ketiga, kita lahir ke dunia punya banyak dosa, kita belum tobat, tapi kita punya iman. Yang tadi Ustaz Fauzan bilang, sebatas masih punya iman walaupun seberat biji zarah, diminta masukkan ke dalam surga. Iya, karena kita masih membawa iman, tapi kita masih juga membawa dosa. Waktu kita menghadap Allah, dicuci dulu tuh, disiksa di mana? Di neraka. Ya, siksa di neraka tidak ada satupun yang sanggup untuk menahan pedihnya azab siksa api neraka. Kalau kamu mau coba-coba azab siksa neraka paling ringan, kalau nanti kamu pulang punya besi, ya segede tangan nih, kamu bakar tuh di api yang menyala sampai besi ini berwarna merah membara, tempelin di paha kamu. Ciu, enak kan? Wah, nggak ada yang tahan. Itu yang paling ringan. Ya, kecil. Jadi yang ketiga gitu, disiksa dulu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Ini yang keempat, lahir ke dunia bawa iman, imannya pecah, jadi kafir dia, ingkar sama Allah, mati dalam keadaan kafir, khalidina biha abada fi nari jahannam, masuk neraka jahanam selama-lamanya, enggak akan dilihat-lihat lagi oleh Allah tuh, seperti piring pecah tadi dibuang ke tempat sampah. Ya, itulah 4 alternatif tempat kita kembali. Mudah-mudahan kita dapat alternatif yang kedua. Amin ya rabbal. Baik anakku sekalian, luar biasa pengajian kita pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan-pertanyaan yang menggigit, pertanyaan yang berkualitas, cerminan dan tanda bahwa kalian adalah generasi muda yang berkualitas, yang siap memiliki wawasan untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.